Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas dan akan mempelajari tentang sejarah Benteng Kuto Besak dari dulu sampai sekarang yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Baiklah, berikut ini adalah penjelasan materi yang akan disampaikan. Sejarah dari Benteng Kuto Besak. Benteng Kuto Besak merupakan peninggalan bersejarah dari Kesultanan Palembang Darussalam. Gagasan mendirikan Benteng Kuto Besak diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badarudin I yang memerintah pada tahun 1724 sampai 1758 dengan tujuan untuk melindungi Kesultanan Palembang Darussalam dari serangan dan gemparan musuh. Letak benteng ini berada di antara sungai-sungai sehingga tidak mudah untuk memasuki kawasan benteng karena melewati titik-titik tertentu. Penjelasan selanjutnya yaitu fungsi BKB. Pada masa itu fungsi BKB yaitu untuk mengetahui musuh yang akan menyusup masuk, maka prajurit benteng dengan mudahnya akan mengetahui dan melakukan tindakan antisipasi. Pelaksanaan pembangunannya diselesaikan oleh penerusnya yaitu Sultan Mahmud Badarudin yang memerintah pada tahun 1776 sampai 1803, yang dimana Sultan Mahmud Badarudin ini adalah seorang tokoh Kesultanan Palembang Darussalam yang realistis dan praktis dalam perdagangan internasional, serta seorang agamawan yang menjadikan Palembang sebagai pusat sastra agama di Nusantara. Yang menandai perannya Sultan ini yaitu dari pindahnya Keraton Kuto Lamo yang selanjutnya pusat pemerintahan berpindah lagi ke lokasi baru, yaitu yang sampai saat ini dikenal sebagai nama Kuto Besak, yang dimana pada saat itu Belanda menyebutnya sebagai New Keraton alias Keraton Baru, yang dimana proses pembangunannya memakan waktu selama 17 tahun. Pada abad ke-18 Benteng Kuto ini menjadi pusat Kesultanan Palembang Darussalam yang keempat setelah Keraton Kuto Gawang, Keraton Beringin Janggut, dan Keraton Kuto Batu atau Kuto Besak. Letak berdirinya BKB. Keraton ini berdiri di tanah yang sangat luas yang berbentuk langsung persegi panjang yang langsung menghadap ke Sungai Musi, yang dengan panjangnya yaitu 2.704,32 meter dan mempunyai lebar 1.802,88 meter yang dikelilingi langsung oleh tembok besar yang tingginya mencapai 9,14 meter dengan ketebalan 2,13 meter dengan 4 kubu besen di setiap sudutnya, dengan sejumlah meriam yang terbuat dari besi dan kuningan, serta mempunyai 3 pintu gerbang yaitu di sisi timur laut dan barat laut, dan gerbang utama di sisi tenggara keraton ini juga memiliki pelaratan yang luas, balai agung, gerbang besar, di dalamnya terdapat pula kaputren, paseban, ruang tempat penerima tamu, dan tempat kediaman sultan dan permaisuri. Di tengah keraton ini terdapat juga dengan perahu taman dan pohon buah-buahan. Di antara keraton Kuto Besak juga terdapat Keraton Lamo yang terdapat jalan menuju masjid utama kerajaan. Benteng ini dimulai bangun pada tahun 1780 dengan arsitek yang diketahui dengan pasti, dan pelaksanaan pengawasan pekerjaan dipercayakan oleh seorang Tionghoa, yang dimana semen perekat bata menggunakan batu kapur yang ada di daerah pedalaman Sungai Ogan ditambah dengan putih telur. Waktu yang dipergunakan untuk membangun Kuto Besak ini kurang lebih selama 17 tahun, yang dimana keraton ini ditempati secara resmi pada hari Senin pada tanggal 21 Februari 1797 secara kronologi. Peninggalan arkeologi yang berada di tempat ini berasal dari masa Kesultanan Palembang Darussalam. Kawasan Benteng Kuto Besak memiliki nilai signifikansi yang cukup tinggi, dikarenakan kawasan ini menjadi bukti perjuangan rakyat Indonesia melawan pemerintah kolonial dan menjadi cikal bakal perkembangan Palembang sejak abad 17 yang memiliki pola kota dan zonasi terstruktur. Kawasan ini memiliki benteng bersejarah yang berada di tepi sungai yang masih ada hingga saat ini. Peranan Benteng Kuto Besak bagi masyarakat di sini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita secara keseluruhan pedagang kaki lima itu meningkat sebesar 71,4% pada tahun 2004 atau pada saat Benteng Kuto Besak ini direnovasi, sehingga tingkat kesejahteraan
meningkat 100% terkategori keluarga sejahtera. Pendidikan untuk anak pedagang kaki lima ini juga meningkat sebesar 94% dikarenakan kemampuan pedagang kaki lima ini dalam menentukan pilihan sekolah anaknya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh per bulan. Sedangkan dampak sosial di bidang kesehatan yang dapat dianalisis adalah biaya kesehatan termurah meningkat sebesar 50%, sehingga sebagian besar dari pedagang kaki lima ini memilih untuk berobat kepada dokter dengan bantuan BPJS. Nah, itu tadi adalah penjelasan dan pembelajaran tentang Benteng Kutub Besar yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Mulai dari sejarahnya, fungsi BKB sendiri, letak BKB ada di mana, nilai sejarah dan peranan BKB bagi masyarakat. Dalam materi ini, semoga penjelasan materi tentang BKB tadi bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita untuk mengetahui sejarah BKB.